Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Ketemu lagi bersama gua Farid Hamzah MV. Ya kan, gimana kabar kalian, mas bro, abang-abang, akang-akang? Kuota WhatsApp masih banyak, kuota Facebook masih banyak, masih bisa TikTokan, anjay. Oke bro, di hari Sabtu yang cukup mendung ini, gua mau nampilin satu video dulu ya. Tapi ini disclaimer, video ini gua bukan ditujukan ke salah satu jenis motor, enggak, tapi gua akan lebih ngebahas secara generalnya aja sih sebenarnya, dari pembicaraan kita hari ini gitu loh bro ya. Oke, jadi ini videonya, coba kalian lihat dulu. Oh, beban keluarga, awas. Nah, kurang lebih videonya seperti itu bro. Jadi ada bapak-bapak, mungkin dia naik bis gitu mungkin ya. Soalnya kalau gue lihat itu jadi kayak sebuah bis gitu. Adi, ada mobil Mas Boy. Ayo Mas Boy. Oh my god. Wow. Oh my god. Jadi mungkin si bapak-bapak ini kondektur bus ya kali ya, atau mungkin supir. Tapi kalau gue ngeliat sih dia karena di agak sebelah kiri gitu ya, lebih dekat ke sebelah kiri, pintu sebelah kiri. Jadi si bapak-bapak ini kayak nyindir gitu bro. Jadi nyindir dalam artian awas, ini beban keluarga, kata dia begitu ya kan, ke pengendara di depannya. Kalau yang gue lihat itu udah pasti motornya Vespa gitu. Tapi yang gue bahas di sini bukan motor Vespanya ya, tapi yang di sini tuh gue mau bahas itu lebih ke beban keluarganya itu loh. Karena memang kalau menurut gue itu kayak mencerminkan atau memberitahukan kita bahwa kondisi yang terjadi itu ya yang seperti ini gitu loh di masyarakat gitu ya. Jadi ada beberapa image yang jadi beban keluarga. Tapi beban keluarga di sini gue dalam artian bukan si anak Vespanya ini ya, enggak ya. Ini gue bilangnya secara general aja gitu. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh si bapak-bapak ini dengan beban keluarganya gitu ya. Tapi gini, gue mau ngejelasin dulu beban keluarga itu apa sih sebenarnya ya kan. Jadi beban keluarga itu adalah tingkat pengalaman yang kurang menyenangkan dalam sebuah keluarga gitu ya. Itu sebagai efek dari kondisi anggota keluarganya, sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan kondisi yang bisa menyebabkan maksudnya gini, jadi kondisi itu dapat menyebabkan stres, baik secara emosional maupun secara ekonomi gitu di dalam sebuah keluarga gitu bro. Jadi intinya itu merefleksikan sesuatu dalam keluarga gitu. Jadi ada hal-hal yang gak menyenangkan lah intinya dalam sebuah keluarga tersebut gitu, karena disebabkan efek dari anggota keluarganya. Nah, anggota keluarganya ini yang disebut-sebut sebagai beban keluarga gitu ya. Itu artinya. Nah, kalau gua, menurut kacamata dari gua ya, balik lagi ini menurut opini gua. Mungkin di luar sana kan udah banyak ya psikolog anak atau apa yang dapat mendefinisikan itu lebih detail lagi gitu. Tapi gua sebagai orang awam, gua nangkepnya begini ya. Gua mencoba menjadi si bapak tersebut sih gitu ya. Jadi si bapak tersebut tuh bilang bahwa awas ini beban keluarga gitu ya. Yang gua tangkap adalah mungkin si bapak ini kondisinya memang di dalam kondisi yang secara ekonomi mungkin sangat kurang, ataupun dia ada pengalaman yang serupa gitu loh. Jadi artinya yang gue gambarin gini, mungkin anaknya dia gitu pengen punya Vespa gitu, ngerengek-rengek atau apalah, tapi secara ekonomi mungkin dia nggak mampu gitu bro. Jadi dia meluapkannya seperti itu, bahwa seolah-olah ya kan semua pengendara gitu ya, ataupun seorang anak-anak lah gitu ya, atau remaja-remaja yang punya motor itu adalah beban keluarga gitu ya.
Nah, kalau dari kacamata gua, sebenarnya ini agak sensitif ya, tapi gua nggak akan seperti yang tadi gua bilang ya, gua nggak akan ngomongin si Vespa-nya tersebut. Enggak bro, enggak. Gua ngomonginnya ke semua anak-anak ataupun remaja yang dianggap sebagai beban keluarga ya. Jadi mungkin si anak-anak, mungkin si bapak-bapak ini kan tadi gue bilang ya kan, mungkin anaknya dia tuh ngerengek kayak pengen punya Vespa gitu, tapi si bapaknya nih nggak mampu gitu, gimana caranya gitu. Tapi si anak-anak ini juga nggak mikir gitu loh, bahwa si bapaknya ini sebenarnya nggak mampu gitu. Makanya si anaknya ini, aku nggak tahu ya, maksudnya maksudnya gue nggak tahu nih apa yang dilakukan si anak ini ke si bapaknya gitu ya. Kalau si bapak itu punya anak gitu maksud gue. Nah, gue bilang nih nggak tahu nih ya apa yang dilakukan anaknya. Nah, si bapaknya nih kesal nih ceritanya. Ya udah tahu nih bapak lo kan supir kondektur atau apalah gitu ya. Gua nggak mungkin bisa beliin lo motor itu gitu, karena memang ngerasa nggak mampu gitu bro. Ya jadi paham ya buat adik-adik, dengerin. Nah, untuk ngomongin masalah beban keluarga, sebenarnya ada dari sudut, ada dua sisi yang harus gue lihat gitu. Pertama, yang pastinya adalah dari segi ekonomi gitu loh. Mengapa si anak ini, kalau kenapa gue bilang dari segi ekonomi? Karena memang pastinya ini berkaitan dengan materi gitu ya. Materi itu bisa apa aja ya, bisa motor, bisa mobil, bisa atau apalah gitu ya, mungkin mainan bisa juga gitu loh. Jadi kondisinya itu adalah ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu gitu. Nah, kalau gue ngomongin orang yang mampu, terus dia punya anak gitu loh, terus dia ngerengek-ngerengek pengen sesuatu ya karena orang tuanya mampu gitu kan, ya nggak ada salahnya sih dia ngebeliin gitu. Cuma kalau menurut gue itu yang memang sering terjadi di kita gitu ya, di masyarakat gitu ya. Karena ngerasa dia mampu gitu, akhirnya dia ya udah dia beliin aja gitu. Kalau menurut gua, kalau dari segi gue sih, gua nggak akan seperti itu ya nantinya kalau gua jadi orang tua gitu, walaupun gua mampu. Intinya gini, kalau gua sih, karena gua didikan gua dari kecil, gua selalu diajarkan untuk berpikir gitu ya, tanpa intinya gini, gua dari kecil tuh diajarin berpikir gitu loh. Gimana caranya gua bisa melakukan atau mencapai sesuatu dengan hasil jeripayah gua sendiri gitu loh. Sesimpel gini bro, jadi bapak gua tuh dari dulu gitu ya, waktu gua sekolah gitu ya, almarhum bokap gua itu ngasih jajan sekolah itu gua cuma 2.000 rupiah bro dulu ya. Itu tahun berapa bro, pokoknya lama dah, udah ya, pokoknya gua hidup di zaman yang berbeda ya. Mungkin sebelum zamannya Infinity War kali ya, sebelum zamannya Thanos datang ke bumi lah intinya gitu ya. Jadi gua tuh udah sekolah, gua tuh dikasih duit tuh 2.000 rupiah bro ya. 2.000 rupiah itu buat ongkos sama buat jajan gitu ya. Nah, untuk ongkosnya sendiri bro, waktu itu gua kurang lebih itu 750 sejalan ya. Jadi 750 perak gitu. Jadi kalau gua PP itu berarti 1.500, berarti gua cuma jajan 500 perak bro. Bisa dibayangin nggak kalau zaman sekarang dikasih duit anak-anak 2.000 perak ya. Ya tapi kan kalau uang zaman dulu beda kan ya, secara value-nya ya. Nah, bokap gue tuh selalu begitu loh. Karena bokap gue tuh sebenarnya bisa lah ngasih gitu uang lebih, cuma bokap gue tuh nggak mau kalau anak-anaknya itu terlalu enak gitu ya. Karena di sini bokap gue tuh ngajarin bahwa lo pasti bisa melakukan sesuatu, intinya gitu. Ya udah, akhirnya duit 2.000 gue terima, gue nunggu pinggir jalan ya, gue nunggu teman gue yang punya motor gitu bro. Itu gue lakukan hampir selama 3 tahun gitu ya. Tapi kadang ada apesnya juga ya, apesnya dalam artian itu tiba-tiba teman gue nggak masuk gitu kan ya paling biasanya kalau teman gue nggak masuk ya mau nggak mau gue tetap berangkat gitu pakai ongkos itu, tapi pulangnya gue naik kayak ngetrek gitu bro, apa naik ya, numpang truk, numpang kol buntung lah gitu ya. Itu sih gue. Jadi makanya gue dari kecil tuh nggak pernah diajarin apa, ataupun gue selalu dikasih gitu ya. Apalagi gue yang dari kecil tuh udah terpisah gitu sama keluarga, jadi memang gue harus bisa mandiri. Itu bro pemikiran gue gitu. Nah, yang terjadi di dalam
dalam sebuah keluarga yang mampu gitu. Ya mungkin karena faktornya banyak ya. Ya karena gua mampu, terus karena gua gengsi juga gitu kan, karena takutnya malah jadi pembicaraan gitu kan, bahwa ih si anak itu anak orang kaya tapi anaknya nggak dibeliin motor, tapi teman-temannya dibeliin motor gitu, jadi iri. Nah itu sih bro, kalau menurut gua itu yang harus kita harus kita dalami lebih dalam lagi ya motifnya sih kalau menurut gua. Kalau menurut gue sih itu kayaknya kurang bijak banget kalau apa-apa semuanya dikasih. Jadi seolah-olah si anak ini nggak diajarkan untuk berpikir gitu loh, bahwa hidup ini ada konsekuensinya gitu loh, bahwa kita tuh nggak bisa hidup selamanya dengan orang tua gitu. Itu sih bro intinya ya. Itu kalau dari sisi kacamata keluarga yang mampu ya. Mbak kaget. Nah bagaimana kalau orang yang tidak mampu? Nah ini yang sering terjadi dalam kondisi masyarakat kita gitu. Yang pertama, si anaknya tidak mengerti kondisi keluarganya, dan yang kedua, orang tuanya pun tidak bisa memberikan pengertian ke si anak-anaknya gitu bro. Nah masalahnya di sini berarti adalah selain dalam sebuah keluarga, berarti ada yang kurang dari masalah komunikasinya gitu ya. Komunikasinya dalam artian bagaimana orang tua berkomunikasi menjelaskan kondisi keluarganya ke si anak-anaknya, dan faktor pergaulan si anaknya itu sendiri itu pun sangat berpengaruh bro. Jadi faktor pergaulan si anaknya gitu ya. Ya iyalah si anaknya tiap misalkan di sekolahnya atau di kampusnya dia mainnya sama anak-anak komunitas yang rata-rata punya motor sendiri gitu ya. Dalam artian dia nggak tahu apakah itu beban keluarga atau enggak ya gitu ya. Ya akhirnya dia terpengaruh ya kan, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berpikir karena memang diajarin sama orang tuanya, tidak diajarkan juga untuk berpikir. Ya itu jadinya akan ada istilah yang jadi, kalau kata orang tua dia itu, bahwa lu tuh jadi beban keluarga gitu sih bro. Tapi memang ya kalau saran gua buat para remaja yang belum punya motor terus pengen punya motor gitu ya, sabar dulu bro. Bahwa memang ya siapa sih yang nggak mau punya motor ini, punya motor itu, siapa sih gitu ya. Tapi kita harus sadar diri bro, kondisi kita ya kan, keadaan ekonomi kita, keadaan keluarga kita gitu loh. Ada hal yang lebih penting dari hal tersebut ya. Ya contohnya misalkan si anak ini masih sekolah, ya udah dia fokus aja dulu sekolahnya ya kan, belajar yang benar, buktikan dulu ke keluarga bahwa dia itu pintar gitu ya. Setelah lulus sekolah mungkin nantinya bekerja gitu, insya Allah namanya rezeki kan kita nggak tahu bro. Jadi apapun hal itu pasti melalui proses. Sama halnya gue dulu bro, gue waktu itu pengen punya motor ninja bro, tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2013. Kalau itu kan yang ya lagi zamannya kencang-kencang itu ya motor ninja ya. Nah waktu itu kalau gue kebiasaannya begini bro, kalau gue selalu bilang bismillah, terus gue ngusapin itu motor, insya Allah kamu akan menjadi milik saya gitu loh. Kalau gue, jadi itu buat bahan motivasi gue gitu, karena gue memang dari kecil kan diajarin sama keluarga gue nggak bisa meminta ke keluarga gua gitu ya, karena memang ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan gitu. Bukan masalah ekonominya bro, enggak sih bro. Jadi kalau gua minta ke orang tua gua tuh kayak nggak enak, soalnya kan karena kan orang tua gua juga tuh udah bercerai gitu. Jadi ya intinya gua nggak bisa ngomongin di sini deh, ini terlalu dalam banget ya anjay. Ya gitu bro, jadi motivasinya itu bro, gua ngelus motor itu, bismillah insya Allah kamu jadi akan milik saya. Alhamdulillah gitu, akhirnya dengan usaha, dengan doa gitu kan, akhirnya 1 tahun kemudian 2014 gua bisa memiliki motor tersebut gitu sih bro. Itu yang selalu diajarkan sama orang tua gua. Nah masalahnya yang sering terjadi sekarang itu enggak bro. Jadi intinya komunikasi dalam keluarga itu sangat penting bro kalau menurut gua ya. Nggak ada kata terlambat buat para orang tua untuk menjelaskan kondisi keluarganya ke si anak gitu. Itulah pentingnya komunikasi dalam keluarga, kehangatan keluarga, bahwa emang keluarga adalah tameng pertama dalam pergaulan si anak sendiri gitu. Jadi si anak tuh udah bisa memfilter lah intinya sebelum dia pergi keluar gitu, bahwa dia tahu mana yang harus dilakuin, mana yang enggak gitu sih bro. Nah
Nah, kalau buat adik-adikku ya, kalau pengen sesuatu gitu ya, gua ada solusinya ya. Ini videonya nih ya, coba lu lihat aja deh ya, ini videonya nih. Ngapain lu pada kredit ngadat minta beli Vespa Matic sama mak lu, sampai rela nggak jajan 2 bulan, gaji dipotong. Mending ketahuan minjem, mikirlah. Makanya punya banyak teman, banyakin teman. Kan kalau kita nggak punya, teman punya, pinjem tinggal, otak pakai. Nah, itu videonya bro, paham ya? Jadi intinya lu gaul sama yang punya motor ya kan. Tapi di sini kondisi lu bukan sebagai beban keluarga ya. Ya beda kalau anak yang udah jadi, kalau kata orang yang merasa jadi beban keluarga, terus si anak yang nggak berpikir, ya pasti istilah itu akan ada terus kalau menurut gua ya. Ya intinya lu pinter-pinter pergaulan lu aja sih intinya ya. Jangan terlalu memaksakan diri gitu. Kalau memang lu nggak punya motor, ya udah lu coba pinjem aja gitu loh. Coba lu berhubungan baik dengan si pemilik motor tersebut, intinya gitu bro. Itu yang gua lakuin waktu gua SMA ya kan. Waktu gua nggak punya motor, terus gua harus berangkat ke sekolah dan ongkos gua dikasih pas-pasan gitu kan. Ya udah akhirnya gua berteman baik dengan yang punya motor. Akhirnya alhamdulillah gua dapat tumpangan gratis gitu bro. Oke, sekali lagi ini menurut pendapat gue ya, jangan baper ya. Semoga adik-adik bisa berpikir dari dini intinya gitu ya, bahwa ada hal-hal yang tidak mungkin didapat secara instan gitu kan ya. Kita harus ngelihat beberapa aspek, baik itu dari aspek keluarga, terus aspek kondisi ekonominya juga dalam sekeluarga. Intinya gitu ya adik-adik ya. Gue bukan ngajarin, enggak, tapi gue menceritakan pengalaman gue gitu ya. Ya kalau memang orang tuanya mampu, ya itu salah satu anugerah gitu ya. Istilahnya beruntung lah si anak tersebut gitu loh, punya orang tua yang mampu gitu. Tapi jangan mentang-mentang orang tua mampu terus kalian nggak berpikir gitu loh nantinya. Nah kalian tetap harus mempersiapkan bro, mempersiapkan diri kalian bahwa nanti kalian akan berkompetisi di dunia luar gitu lah. Suatu saat pasti kalian lepas dari orang tua gitu. Nah kalian harus mulai berpikir tuh dari sekarang ya kan. Jangan nanti, jangan setelah kuliah, setelah lulus kuliah, jangan bro. Sayang nanti ijazah kalian, karena pendidikan itu sangat mahal ya, apalagi buat adik-adik kita yang masih kurang mampu, yang pengen punya motivasi tinggi untuk belajar gitu, tapi karena tidak mampu jadi akhirnya dia putus sekolah gitu. Nah untuk adik-adik yang tidak mampu, bersabarlah ya kan. Buktikan aja ke orang tua, kasih semangat ke orang tuanya gitu kan, bahwa buktikan bahwa kalau lu tuh bukan beban keluarga gitu sih bro. Oke semuanya, gue pamit mundur diri. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Gue Farid Hamdi MV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah man, I think Rich was beautiful because he's got good brains. I am the one, the way your son don't need a gun to get